Shalom jemaat sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GMI Genesaret, dimanapun berada. Hari ini kita mau memulai persekutuan doa malam kita. Saya yakin dan saya berharap Tuhan selalu melindungi kita semua, baik sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita memulai persekutuan doa malam kita. Kita menyanyikan satu lagu, Yesus Kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Puji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memulai Tuhan untuk persekutuan doa Tuhan secara online.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau menyertai Tuhan semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberi kesehatan kepada kami semua. Kau memberkati kami semua. Jika kami sedang sakit, Kau sembuhkan kami ya Bapa. Jika kami Tuhan mungkin mengalami pergumulan yang berat, kami yakin dan percaya Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin, Kau yang menyertai setiap masalah yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai persekutuan doa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mau menyanyikan satu lagu, Semua Baik. Depanku yang penuh harapan, katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Mari kita menyanyikan lagu sekali lagi. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Mari kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa untuk yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Biarkan Tuhan memimpin bangsa ini sehingga bisa cepat pulih dari COVID-19 dan juga untuk perekonomiannya. Mari kita buka suara, kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan, ada virus yang melanda, virus COVID. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memimpin, Kau menyertai. Biarlah Tuhan Kau yang mengizinkan terjadi, Kau juga yang menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk perekonomian Tuhan yang ada di Indonesia khususnya. Kami percaya Tuhan Kau memberikan yang terbaik. Dampak yang sangat buruk akan terjadi ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, agar bisa berjuang, agar bisa Tuhan untuk bertahan Tuhan di tengah pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa kita yang kedua, mari kita doakan untuk jemaat kita yang sedang sakit. Mungkin kita bisa sebutkan namanya. Mari kita bisa dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk jemaat kami, Tuhan, jemaat Genesaret. Berkati ya Bapa, mereka mungkin sedang sakit, mereka mungkin sedang punya penyakit ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan, Kau yang menjaga, Kau yang melindungi mereka. Juga Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Kami juga berdoa khususnya untuk para usia indah ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga yang merawatnya. Kami berdoa untuk segala sakit penyakit yang diderita. Kami yakin dan percaya Kau yang memimpin, Kau yang menyembuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga mau berdoa untuk mungkin untuk jemaat kita yang mungkin sedang dalam bergumul berat, baik mungkin pekerjaan, mungkin masalah lain. Mari kita bisa berdoa, biarkan Tuhan yang memimpin, memberikan jalan terbaik untuk setiap pergumulan kita. Mari kita bisa berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang lain, Tuhan yang mungkin sedang bergumul berat. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, Tuhan Kau berikan jalan Kau yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan saat ini ya Bapak, atau mereka yang terkena PHK. Kami akan percaya Tuhan Kau akan memberikan jawaban dan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa Tuhan, kami akan percaya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan akan Kau pimpin Tuhan, akan Kau sertai Tuhan sehingga mereka bisa bertahan Tuhan. Kami akan percaya itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita juga mau berdoa untuk pasangan suami istri Dani dan Tere, khususnya untuk Tere yang sedang mengandung dan akan melahirkan bulan September. Kita berdoa untuk segala persiapannya, untuk biaya persalinannya. Mari kita berdoa, kita bersuara. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan untuk pasangan suami istri Tuhan di gereja kami, untuk Dani dan Tere Bapak, khususnya Tere sedang mengandung dan dia akan melahirkan bulan September nanti. Berkati ya Bapak untuk segala mungkin segala persiapannya Tuhan, baik persiapan dana Tuhan untuk proses melahirkannya juga Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Kau memimpin, memberikan terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk mental mereka untuk menjadi orang tua yang baru. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan Tuhan, Kau memberikan mereka jalan keluar Tuhan jika mereka menghadapi masalah. Kami berdoa Tuhan juga untuk pasangan-pasangan yang lain. Berkati mereka ya Bapak, hari Pasari. Berkati mereka agar bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, dan juga untuk menjadi istri yang baik. Dan Kau terus memberkati pasangan Pasuti di tempat kami ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bisa dalam doa sebelum mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami sudah berdoa syafaat. Biarlah Tuhan Kau memberikan jawaban terbaik untuk setiap doa-doa yang telah kami panjatkan. Berkati juga sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat kepandaian sehingga kami bisa mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu. Kami akan percaya Tuhan Kau memimpin dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian, Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dalam komsel kita terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendalaminya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami kepadamu Tuhan pada malam hari ini atas segala berkat-Mu yang kami rasakan dalam pemeliharaanmu kepada kami ya Tuhan.
Di dalam setiap pergumulan kami, Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami sudah terhubungkan melalui online ini ya Tuhan di dalam komsel kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memeliharakan setiap hati yang sudah mau memuji dan memuliakan Dikau pada malam hari ini ya Tuhan. Semuanya komsel ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membacakan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Surat Yakobus yang dituliskan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh kerajaan yang dibawa kekuasaan kerajaan Roma pada saat itu. Yakobus diperkirakan ditulis di atas tahun 44. Dalam hal ini kenapa saya merujuk kepada pengenalan akan Yakobus? Karena Yakobus di dalam hal ini ada dua. Satu sebagai murid daripada Yesus, yaitu saudaranya Yohanes. Dan satu lagi adalah saudara Yesus sendiri. Tetapi di dalam literatur dikatakan Yakobus sebagai murid daripada Yesus pada tahun 44 itulah dialah yang pertama mati martir sebagai murid daripada Yesus. Sementara surat daripada Yakobus ini ditulis di atas tahun 44, berarti yang menulis surat Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus yang disebut juga hamba Tuhan. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh kerajaan Roma pada saat itu. Di dalam surat Yakobus 5 ayat 16b sebagai penekanan kita, yaitu supaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita dapat bagi 4 di dalam hal ini, yaitu ada doa. Ada orang benar. Ada dengan yakin. Ada kuasa yang besar. Kalau kita bicara dalam doa, pernah kita mengingat bahwasanya Yesus mengajar pengikutnya, murid-muridnya pada saat itu berdoa. Bagaimana sebenarnya histori doa ini? Sebelum Yesus mengajar berdoa pada saat mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut dia pada saat itu, apakah sudah ada doa sebelumnya? Sudah. Itu doa itu bisa dikatakan suatu komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang intens dengan Tuhan mengenai permintaan kepada Tuhan. Ataupun apa yang menjadi isi hati yang mau dicurahkan pada Tuhan. Itulah doa. Satu doa yang paling terkenal sebelum Yesus mengajarkan doa kepada murid-murid dan pengikutnya pada saat itu adalah doa Abraham. Yang dikatakan di situ doa Abraham, yaitu doa waktu dia negosiasi dengan Tuhan di dalam hal masalah Sodom dan Gomora. Doa itu sangat intens dilakukan, pembicaraan itu sangat intens dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan melalui suatu negosiasi, tawar-menawar. Karena tujuan daripada Abraham adalah menyelamatkan Sodom dan Gomora. Tujuan Abraham jelas, fokus daripada Abraham jelas di dalam doanya, permintaannya kepada Tuhan, menyelamatkan Sodom dan Gomora. Sampai dia tawar-menawar dari segi jumlah. Akhirnya
ponakannya Lot lah yang menjadi diselamatkan. Itulah doa yang ditujukan oleh Abraham kepada Tuhan pada saat itu. Akhirnya tidak terselamatkan Sodom dan Gomora, tetapi jelas fokus daripada Abraham berdoa itu adalah menyelamatkan Sodom dan Gomora, walaupun tidak bisa diselamatkan, hanya terselamatkan keluarga daripada ponakannya, yaitu Lot. Di sini ada orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Maka dia dibenarkan. Benar, orang yang benar itu bisa dikatakan benar karena dibenarkan oleh iman kepada Tuhan. Di situ ada keyakinan. Dengan yakin berarti fokus terhadap apa yang hendak dia dapatkan, dia bicarakan. Dari pembicaraan itu, apa yang mau dia dapatkan? Apa yang dia mau dimintakan? Itulah iman, yakin. Seolah-olah dia sudah mendapatkan apa yang dimintakan di dalam doa itu. Sementara di dalam Ibrani itu adalah iman adalah dasar daripada pengharapan dan bukti daripada segala yang tidak kita lihat. Seolah-olah dia sudah mendapatkan dari apa yang dimintakan itu. Itulah dengan yakin, dengan beriman dia mendoakan. Maka tercapailah doa yang besar kuasanya. Di dalam ayat 16 itu dikatakan saling mengaku dosa. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Orang yang dibenarkan menjadi orang yang benar harus menunjukkan suatu perbuatan, mendeskripsikan suatu perbuatan yang mengaku dosa. Saling mengaku dosa. Karena dikatakan oleh buku Yakobus ini, dari mulai awal, iman dan ketekunan. Ada dikatakan di situ, lidah yang tidak dikekang. Selalu melihat tampang. Fitnah ada dikatakan sebelum ayat-ayat 5 ini, itu dikatakan di situ. Banyak orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi tidak mengekang lidahnya. Banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah beriman tetapi membanding-bandingkan orang. Banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan sudah dibenarkan oleh Tuhan memfitnah orang. Kenapa? Yakobus menekankan di dalam ayat 16 ini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Karena adanya lidah yang tidak terkekang. Ada sifat yang membanding-bandingkan orang, melihat tampang. Ada fitnah yang keluar dari lidah yang tidak terkekang itu, maka terjadi perselisihan. Tidak ada suatu damai di dalam hatinya. Dia menyimpan dan membawa sakit hati satu sama lain. Sebelum berdoa, kalau ada sakit hati ini, kita disuruh untuk meninggalkan persembahan kita dan disuruh berdamai. Ini yang menjadi penekanan oleh Yakobus, karena ada lidah yang belum terkekang. Sehingga menimbulkan perselisihan-perselisihan. Inilah yang dimintakan oleh Yakobus di dalam ayat ini, supaya hendaklah kamu saling mengaku dosa. Bukan berarti satu sama lain saling menunggu siapa yang mengaku duluan. Tetapi saling, kedua belah pihak di dalam hal ini harus mengaku dosa sebagai gambaran orang yang benar. Orang yang sudah diselamatkan oleh iman. Inilah gambaran daripada orang yang benar. Sehingga orang yang benar tadi dengan yakin berdoa, fokus kepada permintaannya, seolah-olah sudah terjadi hasil yang dia mintakan, maka kuasa doa itu akan lebih besar dari dia berdoa
dengan sakit hati. Dia berdua dengan tidak ada damai. Mengaku dosa itu adalah menciptakan damai, saling membangun di dalam damai. Setelah kita mengaku dosa, saling mengaku dosa satu sama lain, maka dilanjutkan dan saling mendoakan. Saling mendoakan setelah itu supaya kamu sembuh. Artinya apa? Ada sakit penyakit di sini. Ada hati yang sakit di sini. Ada sakit hati yang mengeringkan tulang di dalam hal ini. Yang menyita suatu pemikiran, menguras suatu tenaga, memikirkan sakit hati akibat lidah yang tidak terkekang tadi. Maka di dalam hal ini, supaya kuasa dosa itu besar, kuasa doa itu besar, kuasa doa itu besar. Marilah kita kembali ke fitrah kita menjadi orang yang dibenarkan dan berdoa. Orang yang dibenarkan, orang yang selalu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Terjadilah kesembuhan yang luar biasa karena sudah didahului oleh kesembuhan hati kita oleh damai sejahtera. Kita doakan dengan beriman kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang kita mintakan. Jangan lari kepada tujuan doa itu. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6. Orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut jalan. Tujuan mereka adalah berdoa itu bukan untuk meminta kepada Tuhan, tetapi supaya dilihat oleh orang banyak. Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya upah mereka sudah mereka dapatkan. Upahnya apa? Karena tujuan mereka adalah berdoa supaya dilihat orang lain. Benar, mereka sudah dilihat orang lain, dan upah mereka itu sudah mereka dapatkan, yaitu dilihat orang lain. Tetapi upah orang yang benar berdoa dan dengan yakin didoakan adalah kuasa doa itu sendiri. Menyembuhkan. Mari kita orang yang benar berdoa dengan yakin, maka kita yakin dan percaya hasil daripada doa kita akan dikabulkan Tuhan. Karena kita dalam doa yang berkuasa penuh. Tetapi dengan suatu pengorbanan, saling mengaku dosa, ini memang berat. Ini berat. Suatu proses yang merendahkan diri, menemui teman kita yang berselisih karena lidah yang tidak terkekang itu berat. Tetapi harus kita lakukan sebagai orang percaya. Karena kita sudah mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita bahwasanya Dia sudah dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Di dalam Roma 10 ayat 9. Mari, di dalam kehidupan kita sekarang ini juga, dalam menghadapi new normal ini, mari kita berdamai dengan hati kita. Mari kita berdamai dengan keluarga kita. Berdamai untuk menghadapi new normal ini. Apapun bentuknya nanti new normal itu, hanya dapat kita hadapi dengan damai di dalam hati kita. Apapun yang terjadi, kita sudah berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi nantinya, kita terima, kita bersyukur. Di dalam 1 Tesaloniki 5 ayat 16 dan 17, tetaplah bersyukur dan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetapi jangan berdoa sebelum damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Terpujilah Tuhan, pada malam hari ini, di dalam komsel kita mendapatkan bagaimana orang yang sudah dibenarkan, berdoa, menghasilkan doa yang penuh dengan kuasa. Kuasa penyembuhan untuk diri kita sendiri, dan penyembuhan kepada lingkungan kita sendiri. Mari kita belajar
menjadi orang benar, mari kita mengaku dosa, saling mengaku dosa, dan saling menduakan. Terpujilah Tuhan. Mari kita sama-sama semangat dan berdoa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah surga, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap mengingat kami orang yang sudah dibenarkan. Supaya di dalam setiap doa kami yakin dan percaya menyampaikannya kepadamu ya Tuhan. Supaya doa kami menjadi doa yang penuh kuasa. Dengan mujizat kesembuhan di dalam hati kami sendiri, di dalam sakit penyakit kami sendiri juga. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Ampuni dan layakkanlah kami Tuhan yang datang di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom.